7 dosa besar kepada alam. Bumi sudah mengalami kepunahan massal sebanyak 5 kali. Beberapa ahli bahkan mengklaim kalau saat ini bumi sedang memasuki kepunahan massal yang ke-6. Berbeda dengan 5 kepunahan massal sebelumnya yang disebabkan karena kejadian alam, di kepunahan ke-6 ini manusia diduga menjadi penyebabnya. Oleh karenanya, periode ini disebut dengan Anthropocene. Sebuah periode di mana aktivitas manusia telah berdampak pada lingkungan dan cukup untuk membawa perubahan geologis. Beberapa ahli mengatakan, jika periode ini dimulai saat awal revolusi industri Inggris di abad ke-18 yang berhasil menciptakan industri bahan bakar fosil pertama. Aktivitas ini lalu memungkinkan produksi skala besar yang mendorong pertumbuhan tambang hingga pabrik-pabrik. Singkat cerita, kita yang menjadi aktor yang menyeret bumi pada kepunahan. Ya, bisa disebut aktor antagonis lah. Udah deh mas, gak usah sok mikir kayak gitu. Buktinya, kita bisa lihat dari data Living Planet Index WWF yang mengukur keanekaragaman hayati di bumi berdasarkan tren 14.152 populasi dari 3.706 spesies vertebrata. Dari indeks itu disimpulkan sejak tahun 1970 hingga 2012 telah terjadi penurunan keanekaragaman hayati, rata-rata sebesar 58%. Jika tidak ada aksi serius di tahun ini, populasi akan menurun hingga 67%. Ini disebabkan karena ada 7 dosa besar yang telah manusia lakukan kepada alam, yang akhirnya mengancam tidak hanya alam, tapi manusia itu sendiri. Hilangnya habitat merupakan salah satu ancaman terbesar bagi spesies. Proses perusakan habitat telah membuat sebuah habitat tidak bisa dihuni oleh spesies asli. Akibatnya, spesies asli yang semula tinggal di sebuah habitat menjadi terlantar dan akhirnya mati. Hilangnya habitat disebabkan terutama oleh aktivitas manusia, yang biasanya bertujuan untuk kepentingan agrikultur, urbanisasi hingga pembangunan pabrik yang mengharuskan pembabatan, perusakan, bahkan pemusnahan sebuah habitat. Data WWF menunjukkan pada tahun 1990-an saja telah ada sekitar 94 juta hektar area hutan yang hilang. Hampir 70% diantaranya digunakan sebagai lahan agrikultur. Ini belum termasuk habitat yang ada di wilayah perairan dan laut. Fragmentasi habitat terjadi ketika habitat yang luas terbagi menjadi habitat kecil dan memisahkan spesies yang mulanya bergantung satu sama lain. Fragmentasi habitat dapat disebabkan karena aktivitas alam seperti kebakaran, banjir, dan aktivitas vulkanis. Namun saat ini lebih banyak disebabkan karena aktivitas manusia, seperti pembangunan jalan, gedung, hingga rumah-rumah. Bangun terus. Fragmentasi habitat berbahaya bagi ekosistem karena tidak hanya memisahkan spesies yang bergantung satu sama lain, namun juga membahayakan nyawanya. Hewan-hewan bisa saja lewat di daerah yang rawan bagi mereka seperti jalan raya. Degradasi habitat merupakan proses penurunan kualitas sebuah habitat yang bisa disebabkan karena aktivitas alam atau lagi-lagi manusia, seperti melalui polusi. Polusi telah menyebabkan kualitas habitat menurun drastis dan memengaruhi siapa dan apa saja yang tinggal di atasnya. Ada banyak fakta yang sama sekali tidak menyenangkan soal polusi dan celakanya itu semua disebabkan oleh manusia. Manusia telah menyumbang polusi di tanah, air, udara, cahaya, hingga suara. Nyumbang kok polusi ya.
Dan polusi ini telah membunuh lebih dari 1 juta burung dan 100 juta mamalia setiap tahunnya. Tidak hanya hewan, polusi juga menjadi salah satu pembunuh senyap bagi manusia dan memengaruhi lebih dari 100 juta orang. Manusia sering sekali mengambil sesuatu secara berlebih dari alam. Terkadang, bahkan manusia tidak memberi jeda bagi alam untuk pulih atau tumbuh kembali terlebih dahulu. Ini menyebabkan berbagai spesies dieksploitasi secara berlebih. Saat ini, setidaknya sepertiga populasi vertebrata langka terancam oleh eksploitasi berlebih. Penangkapan ikan secara berlebih adalah salah satu contoh eksploitasi berlebih. Manusia telah menyebabkan ratusan populasi ikan turun karena eksploitasi berlebih yang mereka lakukan. Berkurangnya salah satu spesies dapat berdampak pada ekosistem di laut secara keseluruhan. Belum lagi alat atau jaring yang digunakan yang tidak jarang merusak habitat di laut. Spesies pendatang merupakan organisme pendatang yang dapat merusak dan mengancam ekologi karena ia berada di lingkungan yang bukan asalnya. Spesies pendatang ini dapat mengganggu ekosistem di sebuah wilayah, bahkan menyebabkan kepunahan bagi organisme yang tinggal di habitat aslinya. Sayangnya, seringkali sebuah spesies datang di suatu wilayah karena campur tangan manusia. Memang bisa tidak disengaja, namun terkadang juga bisa disengaja. Spesies selalu berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya sebanyak-banyaknya. Sehingga spesies berlomba untuk tumbuh dan berkembang biak secepat mungkin. Dengan ini, satu spesies dapat mengeliminasi spesies asli dari kompetisi memperebutkan sumber daya. Apakah manusia adalah spesies pendatang itu sendiri ya? Apa saya sedang ngomong soal diri saya sendiri nggak sih? Jadi malu. Kemunculan penyakit menular baru memang disebabkan oleh banyak faktor, seperti krisis iklim, globalisasi, dan urbanisasi. Yang sayangnya, hampir semua faktor disebabkan karena siapa lagi kalau bukan aktivitas manusia. Hari ini bumi telah dihuni oleh 7 miliar manusia. Sudah barang tentu jika kita sebagai manusia memengaruhi eksistensi bumi kita baik secara langsung atau melalui polusi dan krisis iklim. Perusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia sendiri pada akhirnya mengancam dirinya. Ini dikarenakan aktivitas manusia telah menyebabkan kelangkaan makanan dan air bersih, peningkatan resiko bencana alam, hingga munculnya berbagai penyakit menular baru. Dan dari keenam dosa besar yang kita lakukan, ada dosa besar lain yang kita lakukan kepada lingkungan yang sekaligus memperburuk dampak dari keenam dosa sebelumnya. Dosa itu bernama krisis iklim. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memperingatkan jika kita hanya punya 12 tahun untuk mencegah dampak terburuk yang dapat disebabkan krisis iklim. Mungkin kamu tidak menyadari seberapa panas suhu bumi kita bertambah. Tapi perlu kamu ketahui, 20 tahun terpanas terjadi selama 22 tahun terakhir. Tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 menjadi tahun terpanas sejak tahun 1880. Lebih dari 1 juta spesies terancam kepunahan karena krisis iklim. Krisis iklim ini kini tengah berlangsung dan memberi dampak yang menyeramkan, lebih menyeramkan dibandingkan berada di ruangan yang tidak ada sinyal ponsel. Ancamannya terutama bagi kesehatanmu. Istilah krisis iklim sudah dikenal dunia sejak tahun 1988.
Itu berarti sudah 32 tahun kita hidup bersamanya. Apa yang telah kita lakukan selama itu ya? Apakah kita perlu menunggu dihukum terlebih dahulu atas dosa-dosa besar kita kepada alam dan baru kita bertaubat? Ya, kami sih sekedar mengingatkan saja ya. Hehehe. Mau baca artikel kami yang lainnya? Kunjungi padana.id dan jangan lupa untuk follow media sosial kami ya.